Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun pencemaran laut. Butuh ratusan tahun untuk plastik dapat terurai. Di Indonesia sendiri, plastik umumnya digunakan di industri rumah tangga dan sebagai media jual beli. Hal ini juga yang dilakukan oleh pedagang kantin Kampus C Universitas Airlangga. Demi mendapatkan informasi yang akurat, kami kelompok 3 mendatangi langsung tenan-tenan untuk kami wawancarai. Baik Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa kalau boleh saya tahu? Ibu Ngatemi. Ya Ibu Ngatemi, jadi kami dari semester 2 dari PDBA 10 Universitas Airlangga ingin mewawancarai Ibu terkait dengan penggunaan plastik di kantin kampus C Uner. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu menggunakan plastik dalam menjual makanan, Ibu? Iya, iya. Terus alasannya kenapa ya, Bu? Ya supaya biar rapi juga gitu ya. Terus kan biar nggak kotor gitu. Terus apakah lebih murah dan efisien begitu, Bu? Ya betul. Iya. Jadi apakah Ibu pernah tahu atau mengenai plastik dari bahan alam atau ramah lingkungan begitu, Bu? Kurang tahu kalau masalah itu. Iya belum tahu. Jadi saya jelaskan sedikit ya Bu. Jadi plastik ramah lingkungan itu kita membuat proyek dengan plastik itu menggunakan bahan tepung maizena Bu. Jadi dibuat karena mungkin kalau plastik konvensional kan susah terurai, jadi menimbulkan sampah begitu Bu. Jadi ya kalau plastik yang dengan bahan-bahan organik dengan tepung maizena itu lebih mudah teruraikan oleh mikroorganisme begitu Bu. Terus ini kan Ibu sudah mengenal dan sudah tahu ya Bu plastik ramah lingkungan. Untuk itu mungkin ada rencana untuk menggunakannya nggak Bu? Ya tetap menggunakannya Mbak, plastiknya itu. Kan harus terpakai terus kan plastik ya. Gitu. Iya, mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu. Ya Mbak. Melihat kondisi tersebut, tim kami di bawah bimbingan dosen kolaborasi keilmuan bersama-sama mencoba untuk mengatasi permasalahan plastik dengan berdiskusi dan merencanakan proyek ramah lingkungan, yaitu bioplastik berbasis tepung maizena. Banyak pedagang kantin kampus C Universitas Airlangga yang masih menggunakan plastik sintetis sebagai pembungkus makanan dengan alasan murah dan mudah untuk didapatkan. Padahal, plastik tersebut tidak dapat terurai dan zat-zat yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Kasus tersebut, kami dari kelompok 3 PDBA 10 akan memperkenalkan keberadaan plastik yang ramah lingkungan berbasis tepung maizena atau bisa juga disebut dengan bioplastik. Untuk itulah, proposal proyek kolaborasi dengan judul mengenalkan keberadaan dan pembuatan bioplastik berbasis tepung maizena kepada pedagang kantin kampus C Universitas Airlangga. Proposal ini diharapkan dapat menjadi luaran yang mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan para pelaku industri ekonomi khususnya di lingkungan kampus. Tujuan umum dari kelompok kami yang pertama adalah mengenalkan bioplastik berbasis tepung maizena kepada pedagang kampus C Universitas Airlangga untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menambah wawasan bagi para pedagang kampus C Universitas Airlangga. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas serta wawasan bagi mahasiswa Universitas Airlangga khususnya PDBA 10 kelompok 3. Yang kedua, terdapat tujuan khusus, yaitu memberikan pelatihan langsung kepada para pedagang kampus C Universitas Airlangga. Yang kedua, memberikan video tutorial kepada para pedagang bagaimana sih cara pembuatan bioplastik tersebut dan bagaimana cara penggunaannya. Dan yang terakhir adalah menyosialisasikan tentang efek bagi kesehatan dan lingkungan yang akan didapat oleh para pedagang apabila menggunakan bioplastik berbasis tepung maizena. Proyek kami merupakan salah satu proyek ilmiah, di mana dalam proses perencanaannya kami membutuhkan studi literatur dari beberapa peneliti yang telah melakukan uji coba bioplastik sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam proyek kami. Untuk tinjauan pustaka pertama yang kita gunakan adalah penelitian oleh Haryanto dan Titani pada tahun 2017. Penelitian yang berjudul Bioplastik dari tepung tapioka dan tepung maizena ini menyatakan bahwa bioplastik mengalami biodegradasi tercepat pada komposisi 10:40.
di mana semakin banyak tepung maizena yang digunakan, maka semakin cepat juga proses degradasinya. Selain itu, pada komposisi 40:10 dinyatakan bahwa semakin banyak tepung tapioka yang digunakan, maka semakin tinggi juga nilai kuat tariknya. Yang mengenai pembuatan plastik berbasis pati dilakukan dalam skala laboratorium, dimulai dengan pencampuran air, pati, dan juga bahan plasticizer seperti gliserol dan juga sorbitol dalam suhu tinggi sekitar 80-200 derajat. Pencampuran pati dengan bahan plasticizer ini dilakukan dengan tujuan untuk memecah struktur kristal dari pati sehingga menciptakan sifat yang elastis. Campuran ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama semalam. Setelah kering, campuran ini akan berbentuk seperti lembaran yang dapat kita sebut sebagai BPS atau juga bioplastic starch. Terdapat dua metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu metode interview dan yang kedua adalah metode dokumentasi. Untuk metode interview sendiri kami lakukan dengan wawancara, dan untuk metode dokumentasi sendiri kami lakukan dengan melalui video dan foto. Objek dari wawancara ini adalah para pedagang kantin dan mahasiswa aktif Universitas Erlangga. Wawancara ini kami lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 13 dan 17 Maret 2023. Narasumber yang kami wawancarai sebanyak 5 orang, yaitu 3 pedagang kantin, yaitu Ibu Nurteni dan Bapak yang mana tidak menyebutkan namanya, dan Bapak Ainul Yakin, dan juga 2 mahasiswa aktif Universitas Erlangga, yaitu Salma Ramadhani Rizky dan juga Sofia Maria Lutfi, dengan rentang usia para pedagang 28 sampai 40 tahun dan mahasiswa sendiri adalah 18 tahun. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi seberapa jauh pengetahuan para pedagang mengenai bioplastik yang dibuat dari tepung maizena. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan serta cara pembuatan bioplastik berbasis tepung maizena. Yang pertama, alat untuk pembuatan bioplastik berbasis tepung maizena adalah 1. Kompor, 2 silinder, 3 sendok makan, 4 panci, dan 5 wayang. Selanjutnya, cara kerja pembuatan bioplastik berbasis tepung maizena adalah yang pertama, kumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan bioplastik sesuai dengan takaran yang sudah disebutkan. 2. Campurkan semua bahan ke dalam panci lalu aduk hingga rata sampai tidak ada yang menggumpal. 3. Letakkan panci di atas kompor lalu mulai panaskan dengan api sedang hingga besar.